disuguhkan, disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk konsumsi umum. Artinya nggak semua orang pantas, patut, layak dan berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi mereka yang bertakwa yang layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul ba'id, surga itu nggak jauh bagi orang yang bertakwa. Bagi mereka yang bertakwa, surga itu dekat. Sedekat antara kita dengan ajalnya kita sendiri. Aqrabu ghaibin yuntaq. Perkara ghaib yang paling dekat kata Nabi itu adalah ajal. Maka jarak antara kita selagi kita bertakwa dengan surga itu sedekat antara kita dengan ajal. Artinya nggak meninggal orang yang bertakwa kecuali surga dekat. Nggak ada jarak yang memisahkan antara mereka yang bertakwa dengan surga kecuali ajalnya mereka sendiri. Sebaliknya bagi mereka yang tidak bertakwa, maka jauh surga baginya, sejauh barat dan timur, sejauh antara neraka dengan surga. Karena itu, selain kita diberi kesempatan hidup di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan satu kepatutan, satu hal yang pantas kalau kita mencari sangu, mencari modal, bekal akhirat. Dan lagi-lagi Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal kalian itu adalah ketakwaan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus sendiri. Dan ketahuilah ketakwaan adalah paling afdalnya cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena Allah perintah kita dalam Quran, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Bicara tentang ketakwaan ini panjang. Saking wajibnya ketakwaan, tidak ada seorang umat pun kecuali Allah wajibkan kepada mereka untuk bertakwa. Tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah amanat kepada mereka, Allah wasiatkan kepada mereka beserta umatnya untuk bertakwa. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Kami Allah benar-benar telah mewasiatkan kepada mereka yang berilmu, min qablikum, yang mereka para umat terdahulu, wa iyyakum, dan juga kalian semuanya, wasiat an tattaqullah, bertakwa kalian semuanya kepada Allah. Saking pentingnya takwa, tidak sah seorang khatib di dalam khutbahnya kecuali wajib untuk mewasiatkan ketakwaan. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Banyak caranya. Ada di anfasil, sebanyak nafasnya para makhluk, maka sebanyak itu jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, memuliakan syiar-syiar agama. Masjid syiarnya agama, mulia. Makkah, Madinah, Ka'bah syiarnya agama, mulia. Al-Quran syiarnya agama, mulia. Nabi Muhammad SAW syiar agama, mulia. Dan ketahuilah, salah satu syiar agama adalah bulan di mana kita saat berada, yaitu bulan Sya'ban. Ini syiar agama. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iri mursalin. Kemuliaannya Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain sama seperti kemuliaanku dibanding nabi-nabi yang lain. Dalam redaksi hadis yang lain dikatakan, wa Sya'ban syahr. Bulan Sya'ban ini bulan, jika Rajab bulannya Allah, perbanyak istighfar. Sya'ban bulannya Rasulullah, perbanyak sholawat. Ramadan bulannya kita umat Nabi Muhammad, bulannya Al-Quran. Kalau kita mengatakan
bahwa Ramadan ini adalah merupakan tamu mulia, maka kita sebagai tuan rumah suami baik harus ada persiapan. Jangan sampai tamu datang kita nggak siap, baru bangun tidur, mungkin maaf nafas bau, badan nggak bersih, nggak wangi. Masih aja kalau kita menilai dan memposisikan Ramadan sebagai tamu mulia, apa persiapannya kita untuk menyambut kedatangan tamu mulia? Bersih dan wangi. Kan begitu sebagai suami mulia. Bersihnya dengan istighfar, wanginya dengan sholawat. Ketemu Ramadan, saya siap menyambut kedatangan tamu mulia. Istighfar itu bersih-bersih, dan bersolawat itu adalah ibarat nyemprot badan dengan minyak baru. Ini pantas dikatakan sebagai suatu yang memuliakan tamunya. Istighfar, sholawat, Al-Quran itu kan bertahan sebelumnya. Nah, jadi bulan Sya'ban bukan sembarang bulan. Maka bagaimana kita merespon panjangnya usia kita untuk kesekian kalinya ketemu Sya'ban, jangan disamakan dengan panjangnya usia kita ketemu dengan bulan-bulan lain. Berapa banyak saudara kita, sanak famili kita, kerabat kita, teman tetangga kita, mungkin orang tua anak kita sendiri, Sya'ban mereka tahun lalu ternyata Sya'ban berakhir tanpa mereka sadar, tanpa mereka tahu. Maka ketika kita masih diberi kesempatan ketemu Sya'ban, sementara banyak orang yang kita kenal lebih mendahului kita sehingga Sya'ban tidak takdir buat mereka, ya tentu kita harus bersyukur bersama Allah. Sembilan, cara bersyukur yang paling utama adalah meningkatkan mutu, kadar, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu mulianya bulan Sya'ban ini, sampai-sampai Allah pilih bulan Sya'ban sebagai bulan yang di situ Rasulullah banyak menerima kemuliaan, mukjizat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa sampaikan di sini kalau kita masih ingat. Apa kira-kira kejadian di bulan Sya'ban yang pernah saya sampaikan? Perpindahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Dalam riwayat 16 sampai 18 bulan Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah, arahkan, palingkan, ubahlah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Musyarrafah. Karena Rasulullah SAW ketika di kota Madinah bukan tak punya musuh, termasuk musuh beliau adalah orang-orang Yahudi. Ya, ketika mereka orang-orang Yahudi dan tinggal di kota Madinah, tetangga Rasulullah, mengetahui kalau Rasulullah dengan Islamnya ternyata kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis, jadi mati Rasulullah. Muhammad kata mereka, katanya syariatnya penyempurna, katanya nabi penyempurna, nabi penutup, tapi syariatnya kok niru-niru sebagaimana kami orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa Muhammad juga niru? Kiblatnya sama dengan kiblatnya kamu, nggak punya kiblat sendiri. Maka semenjak itulah Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, palingkan kiblat ke arah Baitul, ke arah Ka'bah Musyarrafah. Tapi bukan sekarang minta, sekali bermulia luar biasa Rasulullah di sisi Allah, bukan sekarang minta, sekarang dijawab. Dalam riwayat 16 sampai 18 bulan berikutnya adalah dijawab untuk permintaan. Apa sebab? Bukan karena Allah mampu untuk mengijabah secepat mungkin apa yang diminta oleh Rasulullah. Enggak. Mampu Allah, cuma sebagai taklim, pendidikan, ya, sebagai pelajaran buat kita umatnya. Tuh Rasulullah manusia suci, nggak pernah salah. Minta sekarang 18 bulan baru dijabah. Kita manusia yang banyak dosa. Kapan minta kau kepingin tobat? Kapan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tak dijabah, kadang-kadang marah, urik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, saya ini wakiah neter deh. Tahajud iya, itu aku kamunas. Badan aku tak ada. Mek 1 juta Pak. Dibuat Allah kan tidak banyak, tidak ada barang banyak di sisi Allah. Sudah 4 bulan deh tumbuh istiqomah, wakiah berasa istiqomah, sedekah. Saya niat itu kok mancing rezeki 4 bulan deh.
ngatur rezeki dia kok kesel banget. Terus sore gak buah-buahan, gak tahajud-tahajudan. Rasulullah 18 bulan. Padahal kalau ada manusia minta sekarang dikasih kan paling mantas ya Rasulullah. Karena apa? Nggak punya dosa yang menghambat ijabah doa dari Allah. Kalau kita banyak penghambat yang bikin macet rezeki misalnya dari Allah SWT, banyak yang musuh, yang maksiat, baru 4 bulan nggak sampai. Rasulullah nggak pernah putus asa untuk tetap yakin sama Allah. Kita ini minta dan ngatur. Minta itu tergantung siapa yang ngasih. Mau ngasihnya sekarang, mau ngasihnya besok, terserah. Namanya jalur tulung selesai. Itu jenis sama kita minta sama Allah. Bagaimana Rasulullah minta sama Allah? Yang penting beliau istiqomah 18 bulan. Mondar mandir pandangan beliau diarahkan ke langit. Mondar mandir tengok ke langit, berarti beliau turun bawa wahyu perintah kiblat mengarah ke Ka'bah. Setiap yang nengok ke langit nggak ada beliau turun 18 bulan. 365 hari lebih, setahun setengah. Sekelas Rasulullah telaten nunggu jawaban dari Allah SWT. Tapi yakin akan jawab. Ud'uuni astajib lakum. Pasti dijawab. Cuma tekniknya kapan? Ya bukan saya yang ngatur. Allah yang paling tahu waktu paling indah, waktu paling tepat untuk menjawab doa-doanya kita. Ini hamba. Allah ketika Rasulullah SAW sholat duhur, dalam riwayat yang lain sholat asar, 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW sujud kedua di rakaat kedua, turun Jibril membawa wahyu dari Muhammad rabbahu wajhika bis sama fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang ya Muhammad, setelah Allah menyaksikan mondar mandirnya pandangan kamu ke arah langit berharap ijabah permintaan kamu, sekarang juga berpalinglah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah sesuai yang kamu suka, sesuai yang kamu rela. Apa yang menjadi kekuasaan hatimu boleh. Saya mau tanya, barat, timur, Baitul Maqdis, Ka'bah, ini bedanya siapa? Allah. Tapi kalau sudah karena Rasulullah diijabah oleh Rasulullah. Sehingga kata ulama, kalau urusan kiblat saja, apa yang menjadi kekuasaan hati Rasulullah dipuaskan oleh Allah, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan umat. Wala saufa yu'tika rabbuka, Allah akan buat puas Rasulullah sepuas-puasnya dalam hal keselamatan umatnya. Sehingga Rasulullah ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarqub, sumpah wallahi la arda wa itu min ummati. Ya Allah, kalau kau janji buat aku ridho seridho-ridho yang puas sepuas-puasnya, ya Allah, demi kau aku bersumpah, demi nama aku gak ridho sementara ada satu saja di antara umatku yang mereka masuk neraka ya Allah. Ya, Rasulullah itu gak pernah lepas di diri kita, tapi wanita itu dia bolak-balik lupa untuk membalas jasa dan budi hutang jasa kita kepada Rasulullah. Pernah Rasulullah ketika akan wafat menangis, turun Jibril, kenapa kau nangis ya Rasul? Umatku kalau aku meninggal gimana Jibril? Naik Jibril, lapor kepada Allah, ya Allah kekasih Muhammad Rasulullah SAW menangis, khawatir keadaan umatnya ya Allah. Bila Jibril, rahmatku kepada umatnya lebih besar, lebih luas daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya. Serahmat-rahmatnya Muhammad kepada umatnya, aku lebih rahmat, lebih sayang, lebih kasihan kepada umatnya daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya. Artinya Rasulullah nazar, sakit keras menjelang wafat, yang diri-diri ya bukan diri keluarganya tok, sahabatnya tok, rokok semua diri sama dengan Nabi dalam keadaan yang payah. Nabi Muhammad kalau sakitnya sakit, bukan Nabi Muhammad kalau mentang-mentang Nabi terus lek loro gak loro, enggak, sakit, nazar itu sakit. Tapi dia gak pernah
nggak pernah lepas Rasulullah di diri kita. Kenapa sih? Kita ketika sehat, panjang umur, kok nggak pernah mikir Rasulullah? Hah? Rasulullah itu hidup sampai wafatnya di diri kita. Dan mau tanya, hidup sampai wafatnya kita sampai detik ini, yang tadi diri siapa? Yang jadi fokus konsentrasi perhatian kita ini apa? Apakah ada yang lebih mulia daripada Rasulullah? Kita ini kalau memuaskan Rasulullah nggak ada ruginya sama sekali. Tapi untuk memuaskan hati Rasulullah, kita harus mengalah nafsu dan syahwatnya kita masing-masing terlebih dahulu. Karena nggak mungkin kita bisa buat puas Rasulullah sesuai dengan nafsunya kita, nggak mungkin. Harus ada pengorbanan dan perjuangan. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi di bulan Sya'ban mukjizat yang Allah berikan. Mukjizat ini spesial khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat itu? Membelah bulan menjadi dua. Semua nabi dimuliakan oleh Allah, tapi tidak ada nabi yang kemuliaannya lebih mulia daripada Rasulullah. Semua nabi punya mukjizat, tapi tidak ada mukjizat para nabi yang mengungguli lebih hebat daripada mukjizat Rasulullah. Kalau Nabi Musa hanya belah laut, Rasulullah belah bulan. Hadirin. Kalau Nabi Musa belah laut masih pakai alat bantu tongkatnya, Rasulullah tangan kosong. Nabi Musa hanya sekedar belah laut, tongkatnya harus dipukul dulu. Rasulullah enggak, tangan kosong cukup masih syarat, pecah bulan. Subhanallah. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab yang menyaksikan kejadian itu ngecek motor, mana ya? Karena nggak ada sebelumnya. Bulan terpecah menjadi dua, nggak pernah ada. Sehingga Abu Jahal mengatakan karena gengsinya, sihir ini hebat. Sulapan namanya hebat, tapi sulapnya sampai yang namanya bulan pecah dari dua. Hebat. Padahal bukan sihir, mukjizat. Saking penasarannya Abu Jahal datang rombongan berapa hari kemudian ke Mekah. Ditanya, kamu beberapa hari yang lalu melihat bulan terpecah aja dulu? Iya. Kalian menyaksikan sendiri. Dari situ Abu Jahal yakin bahwa Rasulullah itu benar nabi. Makanya Abu Jahal punya anak perempuan, anak laki namanya Ikrimah. Iman sama Rasulullah. Nggak diperhati sama Abu Jahal. Abu Lahab punya anak perempuan namanya Durrah. Iman sama Rasulullah. Nggak diperhati sama Abu Lahab. Nggak dilarang iman sama Rasulullah. Kenapa? Abu Jahal tahu ini Rasulullah benar. Rasulullah ini benar. Cuma kalau itu dikehendaki adalah mendapat hidayah yang ada, walaupun dia tahu benar, ditolak. Menolak kebenaran. Bukan nggak tahu kebenaran, tahu yang benar tapi ditolak. Abu Jahal tahu yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ini Rasul, jelas, mukjizat nyata, banyak. Tapi kenapa pada menolak iman kepada Rasulullah? Karena mereka ada berdiri kesombongan dalam hatinya, sehingga mereka menolak kebenaran. Makanya Ikrimah, Durrah, putra putri mereka nggak dilarang iman. Kenapa? Ya dalam hati mereka benar dengan Muhammad. Cuma orang menjadi kehendaki dapat hidayah, walaupun kebenaran di depan mata, jangan serta-merta semoga itu untuk menerima. Nah, kemudian turun ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di bulan Sya'ban, tepat malam isu Sya'ban. Perpindahan kiblat itu tepat di tanggal 15 Sya'ban malamnya, siangnya, zuhur atau asar, beda riwayat. Mecah bulan tepat malam isu Sya'ban. Jadi kita bahas sedikit tentang kemuliaan malam isu Sya'ban. Ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan malaikat sujud kepada beliau, maka ketahuilah ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, Allah sujud. Tapi ketika malaikat Allah perintah untuk sholawat kepada Rasulullah, Allah sholawat. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, itu cuma sekali sujudnya malaikat. Sekarang ada satu malaikat yang sedang sujud, masih sujud kepada Nabi Adam. Ayat
Nggak ada satupun. Tapi kalau misalnya kita tanya, apakah ada malaikat yang masih sampai sekarang sholawat kepada Rasulullah? Jawabannya bukan hanya ada, lebih banyak. Kenapa? Malakun satu malaikat, malakan dua malaikat. Kalau malaikat itu banyak malaikat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan banyak malaikat sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan malah senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah berfirman dengan yusholluna, fi'ilnya fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan hati sedang, yadullu ala istizam wa istimrar. Bahkan lebih dalamnya lagi, fi'il mudhari itu fungsinya adalah menunjukkan makna kesenantiasaan. Makanya arti lengkap dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, ya kita wajib iman sama Nabi Adam. Tapi kita nggak wajib untuk membuktikan iman kita dengan sujud kepada Nabi Adam. Ayo saya mau tanya, dengan kemana sama Nabi Adam? Pernah sujud sama Nabi Adam? Kenapa? Memang nggak diperintahkan untuk membuktikan iman kita kepada beliau dengan sujud kepada beliau sebagaimana malaikat sujud sama beliau. Tapi saya mau tanya, kita iman nggak sama Rasulullah? Salah satu bukti iman kita sama Rasulullah apa? Sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu wa shollu alaihi wa sallimu. Kemudian Rasulullah mengungguli kemudian siapa? Mukjizat Rasulullah lebih hebat daripada mukjizat siapa? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rajab itu mulianya di 10 hari pertama, yaitu malam pertama bulan Rajab. Kalau Sya'ban mulianya di 10 hari kedua, karena ada malam nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan malam mulianya di akhir 10 malam terakhir, karena ada malam Lailatul Qadar ada di sini. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu mengatakan setelah Lailatul Qadar malam paling mulia dalam Islam malam nisfu Sya'ban. Malah Al-Imam Syafi'i menukil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin tustajabu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang barang siapa berdoa di 5 malam ini, doanya lebih mustajab daripada malam-malam yang semua doa itu saja. Cuma akan lebih mandi, ibarat obat semakin manjur kalau kita berdoa di 5 malam ini. Salah satunya dari panjang ya, malam nisfu Sya'ban. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari 365 hari dalam setahun, beliau pilih 4 malam untuk fokus ibadah kepada Allah, nggak mau dijaga urusan dunia apa. Salah satu di antara malam itu malam nisfu Sya'ban. Al-Imam As-Suyuti pernah mengatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu yukafir dulu bahasa, bisa mengampuni dosa kita selama setahun di masa yang lalu. Gimana caranya menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu minimal. Syukur-syukur itikaf, syukur-syukur tahajud, syukur-syukur baca Quran, dan menghidupkan malam. Minimal. Ingat-ingat. Nggak tahu tanggal berapa nisfu Sya'ban tahun ini. Saya lupa tanggal berapa. Tanggal berapa? Ada ya. Coba cek lagi ya, masukin lagi. Ingat-ingat. Kalau memang masih ada semangat, sehat, seger, tidak ngantuk, nggak capek, nggak payah, usahakan dia baca Quran, istighfar, sholawat, itikaf, tahajud. Jelas ya. Tapi kalau misalnya pas kita ngantuk, capek, payah, minimal isya berjamaah, subuh berjamaah, agar kita dianggap menghidupkan sepenuh malam, sepanjang malam. Saat itu sebagaimana riwayat hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah di malam nisfu Sya'ban. Ya Rasulullah, hadhihi lailatul nisfi Sya'ban. Ya Rasulullah, kabarnya kepada Anda ini malam nisfu Sya'ban ya Rasulullah. Walillahi fiha tadawwana di alam syuhur malaika. Dan Allah memerdekakan manusia ada di malam ini. Banyak manusia daripada akhirat.
sebanyak bulu yang melekat ada di domba-domba, kambing-kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Di Arab saat itu ada satu kabilah namanya Bani Kalb. Dikenal domba yang mereka ternak, kambing yang mereka ternak, bulunya paling lebat, tebal. Maka sebanyak bulu yang melekat ada di domba-domba, kambing-kambingnya Bani Kalb, sebanyak itu manusia Allah memerdekakan mereka semuanya dalam satu malam sekaligus daripada neraka, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah masuk di malam nisfu Sya'ban, maka mulai maghrib sampai subuh turun ke langit dunia, turun ke langit. Untuk apa? Menyeru segera-geranya ala min mustaghfirin faghfirlah. Ayo, siapa yang butuh ampunan, ini waktu yang tepat, mudahan ampunan. Ala min mustarzikin fa'arzuqah. Ayo, kayak apa yang butuh itu? Sampai-sampai dikabarkan Allah itu turun ke langit dunia, satu rahmatnya Allah. Ini pentingnya kita ilmu agama. Kalau kita mengerti ilmu agama, kita nggak ngerti apa yang kalau susah. Akhirnya bukan kita mancing rahmat, ampunan, malah maksiat yang dilakukan, malah mancing bukannya Allah. Allah menawarkan ampunan, yang dia cari laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, orang kalau nggak ngaji nggak ngerti. Ini malam apa, bulan apa yang harus dilakukan, nggak ngerti. Memang seperti yang sering saya sampaikan bahwa hadirnya kita di pengajian ini semakin menambah wawasan kita tentang rambu-rambu, tentang syiar-syiar agama, tentang apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan suatu malam atau suatu bulan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita orang ngerti Sya'ban itu apa, Rajab itu apa, Ramadan Ramadan. Ini tahunnya Ramadan, lain Ramadan dan Ramadan. Nah, turun ke langit dunia dan tawa-tawa. Allah yang Allah. Karena hasilnya kita yang berebut rahmatnya Allah, rezekinya Allah. Enggak, Allah yang menawarkan gitu. Cuma nangis enggak arep. Kenapa? Bukan enggak arep, enggak tahu. Enggak tahu kalau ternyata Allah tuh belan-belannya turun ke langit dunia tuh tawa-tawa. Coba roh aku gitu. Makanya berarti itu aja biar tahu kita ini malam Sya'ban. Betapa melangkahnya saya. Betapa kurang ajarnya saya. Allah tawa-tawa ampunan tapi saya maksiat pada Allah. Oh gitu. Allah minkum tala baru nanti. Yo yang sakit, kepingin selamat, kepingin sembuh, sehat, afiat. Ini waktu yang tepat. Allah kata tawaran-tawaran bertubi-tubi datang. Dari siapa? Dari Allah. Sekali lagi kita dari sore. Kayak Allah yang butuh. Ini rahmatnya Allah. Cuma kita aja sebagai hamba yang tahu diri. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu seharusnya kita sama Allah. Ya Allah. Harusnya bukan kau yang turun ke bumi. Harusnya kami kalau bisa terbang naik ke langit untuk minta ampunan, minta rezeki, minta selamatmu, minta afiatmu ya Allah. Itu rela Allah lakukan mulai maghrib sampai subuh. Oh, tahu itu bukan cepet-cepetan, dikasih kesempatan lama oleh Allah, maghrib sampai subuh. Ya, betapa celakanya orang. Udah dikasih kesempatan mulai maghrib sampai subuh, tapi dia lalai untuk ya Allah, aku ya Allah. Sampai pernah diceritakan ada orang di malam Lailatul Qadar munajat apa di malam nisfu Sya'ban itu munajatnya ana ya mulai maghrib sampai subuh munajatnya aku ya ulo anak tapi kok nggak baca Quran kok anak kalau kamu ngerti Nabi siapa yang butuh ampunannya Allah ulo terus siapa yang butuh rezekinya ulo terus jadi jawab makom itu makom jawab kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang peka. Kalau bagi kita ya jangan tiru isi makom ini coba panah ya Allah saya itu ulo terus jadi pantasnya masih yang normal saja. Ini apa itu? Jika baca Quran, istighfar, salawat, dan seterusnya. Nah, cuma sederes-sederesnya ampunan Allah bagi di bulan
saya ini nggak pernah menjual konto deh, nek pertama kayak dukun deh, foto. Jadi jangan nyerempet-nyerempet urusan kesyirikan. Jangan dianggap menyekutukan Allah itu kalau kita menganggap Allah itu punya anak, ya. Itu tok kan, menyekutukan Allah enggak. Nyembah berhala misalnya. Apa itu saja yang dikatakan menyekutukan Allah? Enggak. Percaya dukun, percaya ramalan, meyakini zodiak, kasih bintang, sekedar mocok, insya Allah. Tapi yang efek, nggak mempengaruhi keyakinan sama nggak ada masalah. Tapi kalau yakin, percaya, meh iman, ramalan kartu dan lain sebagainya, hati itu juga kalau tidak dikatakan syirik, nyerempet kesyirikan. Kalau nggak belum curang, sudah berada di bibir curang, resikonya lebih besar daripada potensi selamatnya. Ya, ini yang pertama. Pelaku kesyirikan nggak dapat ampunannya Allah, walaupun ampunan Allah beres ada di malam di susah. Yang kedua, anak yang durhaka sama orang tua. Ya, sujud sampai sujud, ruku sampai umroh, haji sampai umroh. Tapi kadang-kadang lama sama orang tua, gak direken sujudnya kita, rukunya kita, haji umrohnya kita. Mau kemana? Sujudnya gak tahu sujud, rukunya gak tahu ruku, umroh haji sebelum tahu. Terus lama umroh. Man asbaha mulbiyanhi wa musbitan liwali. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa seorang hamba yang berhasil membuat Allah ridho dengan ibadah-ibadahnya, ini kelakon, itu kelakon, masya Allah, sebagai hamba, sebagai anak selalu bikin murka orang tuanya, maka ketahuilah kata Allah, fa'ana an musafir, aku Tuhan yang murka sama dia. Padahal dia berhasil sebagai hamba untuk buat ridho Allah. Tapi kalau dia gagal buat ridho manusia, maaf orang tua gagal. Apalagi kita berhasil bikin ridho Allah, maka satu-satunya harapan agar Allah ridho sama kita ya ridho orang tua. Kenapa? Sholatnya kita, puasa zakatnya, hajinya kita banyak kurangnya, banyak celahnya, banyak aibnya, rasa-rasanya belum pantas untuk bisa mancing ridhonya Allah. Maka buat senyum orang tua kita, karena orang tua senyum dan kita nggak punya masalah apa. Sebanyak apapun masalah kita punya, selagi kita nggak punya masalah sama orang tua, berarti kita nggak punya masalah. Itu prinsip. Sebanyak apapun masalah kita punya, apapun masalahnya, tapi selagi kita nggak punya masalah sama orang tua, tapi selancar apapun hidupnya dengan, seterfasilitasi apapun, selengkap apapun hidupnya panjenengan, tapi panjenengan karena punya masalah sama orang tua, nasibnya dengan dojokan dulu. Jangan main-main kalau sudah orang tua. Tidak ada ibadah paling afdal setelah kita iman kepada Allah kecuali berbakti sama orang tua. Yang ketiga, musyahid, orang yang memupuk dendam atau permusuhan kepada saudara seiman, entah itu tetangga, sanak famili, kerabat, teman dan lain sebagainya. Pernah Rasulullah SAW, ini ceritanya ketika Ramadan, Allah bocorkan satu informasi spesial kepada Rasulullah, Muhammad, malam Lailatul Qadar tahun ini, Ramadan tahun ini jatuhnya malam kesekian. Wah, girang Rasulullah senang. Keluar dari rumahnya dengan niatan memberi kabar, bocoran dari Allah SWT. Ayo malam sekian kalian bagi ibadah, karena itu malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah keluar, ternyata ada dua sahabat yang sedang bersembunyi, adu mulut, adu argumentasi. Akhirnya Rasulullah dibuat lupa oleh Allah SWT. Tadinya kan Allah bocorkan kepada aku, malam Lailatul Qadar jatuh tahun ini manusia, kok lupa sekarang? Maka Rasulullah cerita, bulan dan bulan, gara-gara kamu kalian berdua. Tadinya dibuka oleh Allah malam Lailatul Qadar jatuhnya malam keberapa? Tapi sekarang dibuat lupa oleh Allah SWT. Pernah nggak kita ngomong sudah di mulut, hilang. Sampai sekarang kita nggak ingat. Ngomong. Subhanallah, kurang lebih pendekatannya sudah ngomong ya Rasulullah. Orang wis kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Rasulullah gini
wa asa ayyakuna khairan, mudah-mudahan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu lebih baiknya kalian, sehingga kalian gak jaga malam-malam tertentu tok. Setiap malam kalian kata Rasulullah ibadah kepada Allah. Artinya persatuan dua orang ini bisa menjadi sebab tertolaknya satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercegahnya suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang keempat, yang keempat, mereka yang terharamkan dari ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Katakan inna rahmata la tanzil ala dhawin fihi dhawin, rahmatnya Allah tak turun kepada suatu kaum, suatu daerah yang jika ada satu saja di antara mereka yang memutus tali silaturahmi, yang lain kena imbasnya, kena getahnya. Dikatakan sama ulama, kalau orang lain kena getahnya, dari mana dia dan keroknya, yang memutus tali silaturahmi ini kesalahan fatal. Qati'ur rahim mal'un wa mata dijauhkan. Memutus tali silaturahmi itu, orang yang memutus tali silaturahmi itu matinya mati terlaknat, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Jangan lagi pas haji, tawaf, meninggal, sa'i, meninggal di dalam Ka'bah, bukan di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mati dalam kan pedot sampai turun, pedot sampai konco, pedot sampai tombol, kata Nabi, bukan katanya saya, matinya mati terusir dari rahmatnya Allah, alias sumul khotimah. Walaupun menurut versi manusia, masya Allah, luar biasa, baru kali ini ada orang mati di dalam Ka'bah. Kita bersyukur ada masalah, tapi Allah yang paling tahu sejatinya dia mati dalam keadaan. Yang kelima, yang terakhir adalah mudmin khamrin, orang yang belum mentas daripada kecanduan alkohol, orang yang belum tobat daripada kecanduan alkohol. Miras, enggak bisa mabuk, bibirnya bodoh. Anu bisa cuma gajah kok, bodoh. Saya cuma ngepin, bodoh. Intinya nggak usah akal, intinya nggak usah akal, haram. Dan itu bisa menjadi penghalang dia daripada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, jangan cuma baik sama Allah, kita harus baik sama manusia. Kapan kita baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia, percuma baiknya kita sama Allah. Sholat ada takbir, ada salam. Takbir hablum minallah, salam hablum minannas. Siapa orang sholat takbir tapi nggak salam, sah sholatnya? Nggak sah. Takbir tapi nggak salam, orang-orang mencing. Bil amina innaka hamidum majid. Ini salah nih, nggak usah. Yang penting hablum minallah, nggak bisa. Apalagi kok takbir orang salah. Wah, ini perlu dibantuin ambulan. Kirim mana dia? Kirim ke orang. Saya ngajari ke orang. Jelasnya baik sama Allah harus baik sama manusia. Ya tadi, rahmat Allah. Tapi kalau kita nggak baik sama manusia, itu sudah silaturahmi, durhaka sama orang tua, menganggap persatuan, permusuhan, dan seterusnya, nggak cair-cair, nggak beres-beres, dipupuk itu persatuan. Walaupun dia baik sama Allah, walaupun dia baik sama Allah, nggak bisa. Orang itu masuk surga, hablum minallah positif, hablum minannas positif. Sholat, puasa, haji, hablum minallah. Tapi ada zakat, hablum minannas. Haji itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan kurban, hablum minannas. Puasa itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat, hablum. Orang sholat tidak zakat tidak surga. Orang haji tapi nggak kurban, haji bisa kurban nggak bisa. Hablum minallah tapi nggak hablum minannas. Belum tentu makbul haji. Sholat takbir tapi nggak salah. Hari ini mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tangkap sinyal hikmah dari setiap syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya sebagai berbekal menjalani hidup. Oh ternyata hablum minallah, hablum minannas sejauh itu, sedalam itu untuk kita jaga. Karena kali ini hadirat sekali dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo menjelang Ramadan yang tak sampai sebulan lagi, mudah-mudahan banyak yang perlu kita ketemu Ramadan. Amin amin. Kita saling
Abdullah bin Mas'ud ini sahabat. Ada seorang tabi'in tanya, Abdullah putra Mas'ud, aku mau tanya, kalian para sahabat, apa yang kalian lakukan ketika akan menyambut datangnya Ramadan? Singkat cerita, dia mengatakan, aku nggak berani, kami para sahabat nggak berani marhaban bika ya Ramadan, misalnya ahlan wa sahlan ya Ramadan, kita saya pasang status ahlan wa sahlan marhaban bika, pasang spanduk, tapi hati kami ada kebencian kepada muslim, kan nggak berani. Kalau di dalam hati kami masih ada kebencian kepada muslim, kami nggak berani ahlan wa sahlan ya mulia goro. Ini kemunafikan. Tamu mulia membawa ampunan itu harus dimulai dengan bagaimana kita sesama manusia. Ya. Ini wakufan sementara, ya, penutupan sementara karena bulan depan kalau Ramadan akhir Jumat. Ya. Secara pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besar atas segala kesalahan saya, baik dalam ucapan atau perbuatan, etika, kadang-kadang semuanya saya minta tolong dari luar ini bukan basa-basi. Padahal orang tak bahasa basi. Dari hati. Sampai insya Allah akan keluar dari hati sampainya kan. Tapi kalau bahasa basi ya masalahnya teringat. Enggak. Saya minta maaf yang sebesar-besar. Ya. Minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya dengan harapan rezeki diberkahi oleh Allah. Ini susah dan kita mendapati amin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hajatnya kita dijabah semua oleh Allah. Mau hajat dunia, hajat akhirat, hajat zahir, hajat batin, hajat pribadi, hajat keluarga sampai kiamat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dijabah dan dijawab dengan jawaban terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan besok ya menjadi Ramadan indah seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf seperti yang tadi disampaikan saya tidak bisa sampai selesai acara karena setengah 10 saya ingin itu saya memenuhi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya dan tentunya ketemu lagi di bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Rasulullah, dalam keadaan yang senantiasa lebih baik dan lebih baik. Akhirnya maupun batinnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita dulu ya, tetap istiqomah baca maulid sampai selesai. Mungkin jam 9 sudah selesai ya, dengan berangkat mungkin 8 pulang insyaallah. Jasmani untuk amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini wa hadza ma'al qulu lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.